Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Adelina Primusganda, mahasiswa dari Universitas Cyber Asia dengan nomor NIM 240130102037. Di video ini saya memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ekonomi Makro dengan Ibu dosen Ibu Mutiara Rizky Nur Rahmi. Di video ini saya akan membahas terkait inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang atau jasa di mana daya beli uang menurun. Kebalikannya yaitu deflasi. Perubahan harga mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dari sejumlah uang yang sama. Pengertian inflasi dan deflasi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu lama, atau keadaan yang menyatakan nilai uang menurun. Sedangkan deflasi adalah proses menurunnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu lama, keadaan yang menyatakan nilai uang meningkat. Jenis-jenis inflasi. Jadi inflasi berdasarkan asal timbulnya inflasi itu inflasi yang berasal dari dalam negeri, contohnya defisit anggaran bencana. Inflasi berasal dari luar negeri, itu kenaikan harga minyak dunia, biaya produksi di luar negeri, dan tarif impor tinggi. Jenis yang kedua, cakupan pengaruh kenaikan harga. Inflasi tertutup yaitu kenaikan harga beberapa barang tertentu. Inflasi terbuka, kenaikan harga secara keseluruhan. Inflasi yang tak terkendali, inflasi yang sangat hebat dan terjadi kenaikan harga secara terus-menerus. Inflasi yang didasarkan pada para tidaknya inflasi. Yang pertama, inflasi ringan, yaitu kurang dari 10% setahun. Inflasi sedang 10% sampai 30% setahun. Inflasi berat 30% sampai 100% setahun. Inflasi tidak terkendali lebih dari 100% setahun. Penyebab inflasi. Yang pertama, permintaan yang lebih besar daripada supply atau tarikan permintaan. Kenaikan bahan baku maupun biaya produksi atau desakan biaya, tekanan permintaan plus dorongan ongkos atau inflasi struktural, peredaran uang kartal yang tak terkendali, kekacauan politik dan ekonomi, tuntutan kenaikan upah. Sebab timbulnya inflasi. Nah, yang pertama, tarikan permintaan atau demand pull inflation. Bertambahnya permintaan terhadap barang dan jasa yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga. Dalam grafik seperti ini, untuk yang tarikan permintaan. Yang kedua, cost push inflation disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya produksi, yaitu bahan baku dan upah atau gaji. Untuk grafiknya bisa dilihat dalam gambar, dalam video. Teori-teori inflasi. Teori kuantitas atau Irving Fisher yang dikemukakan oleh Irving Fisher. Inflasi diakibatkan oleh dua faktor, yaitu jumlah uang yang beredar. Yang kedua, psikologi atau harapan masyarakat mengenai kenaikan harga di masa mendatang. Teori Keynes. Inflasi terjadi yang pertama karena keinginan masyarakat untuk hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Yang kedua, adanya perebutan rezeki antar kelompok. Teori strukturalis. Penyebab inflasi ialah kekakuan atau ketidakelastisan penerimaan ekspor. Yang kedua, kekakuan atau ketidakelastisan penawaran bahan makanan. Cara mengatasi inflasi. Yang pertama, kebijakan moneter bisa dengan politik diskonto, politik pasar terbuka, pengawasan kredit secara selektif, dan politik persediaan gas. Untuk politik diskonto bisa dilakukan dengan kebijakan bank sentral untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga. Untuk politik pasar terbuka bisa dengan kebijakan untuk membeli atau menjual surat berharga. Untuk pengawasan kredit secara selektif
yaitu seleksi pemberian kredit secara ketat. Politik presiden kas bisa dengan menaikkan atau menurunkan cadangan kas dari bank. Cara yang kedua yaitu dengan kebijakan fiskal, bisa dengan pengaturan pengeluaran pemerintah atau APBN dan peningkatan tarif atau pajak. Solusi yang ketiga yaitu dengan kebijakan moneter dengan satu peningkatan produksi, dua kebijakan upah, dan tiga pengawasan harga. Dampak inflasi bagi pemilik pendapatan tetap dan tidak tetap, inflasi berdampak dengan pemilik pendapatan tetap dirugikan. Pemilik pendapatan tidak tetap bisa diuntungkan. Sedangkan bagi para penabung, penabung dirugikan karena nilai uang semakin menurun. Bagi debitur atau peminjam uang dan kreditur pemberi pinjaman, bagi debitur, inflasi menguntungkan karena saat pembayaran utang, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Sedangkan bagi kreditur mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah peminjam. Sedangkan bagi produsen, bagi pengusaha besar, inflasi dapat menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Sedangkan bagi pengusaha kecil, naiknya biaya produksi dapat merugikan sehingga enggan untuk meneruskan produksinya. Sedangkan bagi perekonomian nasional, habis dampak inflasi ini bisa menyebabkan investasi berkurang, mendorong tingkat bunga, mendorong penanam modal bersifat spekulatif, menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi pada masa yang akan datang, merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Price Index untuk mengukur perubahan level harga historis dari komoditi tertentu perlu dihitung Price Index. Price Index adalah suatu perbandingan antara harga dari beberapa komoditi atau jasa pada beberapa titik waktu dengan harga pada beberapa titik waktu sebelumnya atau base year. Berikut tabel Price Index konsumer dan Annual Inflation Rates pada tahun 1965 sampai 1988. Contohnya, base year pada tahun 1967 yaitu 100. Commodity price pada tahun 1967 yaitu 1,46 dolar per poundnya. Sedangkan pada 1993 yaitu 5,74 dolar per pound. Price indeksnya pada tahun 1993 yaitu 393,2. Nilai indeks menunjukkan har- bahwa harga pada tahun 1993 adalah 3,932 lebih besar daripada harga pada 1967. So, seseorang menginvestasikan uang 100 dolar pada saat ini dengan perkiraan pendapatan tahunan sebesar 15%. Akhir tahun kelima, jumlah uang tersebut menjadi 201,10 dolar. Contoh yang selanjutnya yaitu saat ini harga sebuah mobil ban 100 dolar dan mengalami kenaikan sebesar 10% per tahun. Pada akhir tahun kelima, ban yang sama akan berharga yaitu 161,10 dolar. Orang tersebut akan tertipu jika mengabaikan perubahan harga uang pada akhir tahun kelima setelah investasi tidak dapat untuk membeli dua ban tetapi hanya 1,25 ban. Ketika mempertimbangkan time value of money, maka harus juga mempertimbangkan pengaruh perubahan harga dan pengaruh daya pendapatannya atau earning power. Pengertian indeks harga, yaitu perbandingan perubahan harga tahun tertentu given year dengan tahun dasar atau base year. Jenis-jenis indeks harga. Indeks harga konsumen atau IHK adalah harga yang menggambarkan perbandingan perubahan harga barang dan jasa yang dihitung dianggap
mewakili belanja konsumen. Indeks harga produsen atau IHP adalah perbandingan perubahan barang dan jasa yang dibeli oleh produsen pada waktu tertentu. Indeks harga yang harus dibayar dan diterima oleh petani. Indeks harga barang-barang yang dibayar oleh petani baik untuk biaya hidup maupun untuk biaya proses produksi. Ciri-ciri indeks harga yang pertama, indeks harga sebagai standar perbandingan harga dari waktu ke waktu. Penetapan indeks harga didasarkan pada data yang relevan. Indeks harga ditetapkan oleh sampel, bukan populasi. Indeks harga dihitung berdasarkan waktu yang kondisi ekonominya stabil. Perhitungan indeks harga dilakukan dengan cara membagi harga tahun yang akan dihitung indeksnya dengan harga tahun dasar dikali 100%. Metode penghitungan indeks harga. Metode perhitungan indeks harga tidak tertimbang. Rumus indeks harga tidak tertimbang sederhana yaitu jumlah harga pada tahun tertentu dibagi jumlah harga pada tahun dasar dikalikan 100%. Berikut untuk contoh soalnya. Untuk harga tas pada tahun 2009 yaitu 150.000, sedangkan pada tahun 2010 yaitu 200.000. Sepatu pada tahun 2009 200.000, tahun 2010 250. Pakaian tahun 2009 100, pada tahun 2010 150. Jumlah dari harga pada tahun tertentu pada tahun 2009 yaitu 450, pada tahun tertentu atau pada tahun 2009 450, pada tahun 2010 jumlah harganya yaitu 600. Indeks harga tertimbang tadi kan dijelaskan rumusnya jumlah harga pada tahun tertentu dibagi harga pada tahun dasar dikalikan 100%, yaitu nilainya 133,33%. Metode penghitungan indeks harga tertimbang. Eh, Metodenya ada dua, yaitu Last Payres dan Fase atau GNP deflator. Untuk Last Payres, metode penghitungan angka indeks yang ditimbang dengan menggunakan faktor penimbang kuantitas atau jumlah barang pada tahun dasar atau Q0. Rumusnya yaitu jumlah barang pada tahun eh, tertentu dibagi jumlah barang pada tahun eh, harga barang pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah jumlah harga tahun tertentu dikalikan dengan jumlah barang pada tahun dasar dikalikan 100%. Sedangkan metode pasca atau GNP deflator yaitu metode penghitungan angka indeks yang ditimbang dengan menggunakan faktor penimbang kuantitas pada tahun tertentu, yaitu menggunakan GN. Nah, ini contoh soalnya. Bisa dilihat tahun 2010 dan 2011. Cari dengan rumus ini ketemu pada tahun tertentu 212, pada tahun dasarnya 153 dikalikan 100, ketemunya 159,40%. Sedangkan untuk metode Pascal, yaitu dengan jumlah kuantitas tertentu, ketemu 150, dan yang INGN ketemu 235. Ketemu indeks harga pasiennya 159,40%. Indeks harga konsumen di Indonesia. Mulai Juni 2008, IHK disajikan dengan menggunakan tahun dasar 2007 sama dengan 100 dan
mencakup 66 kota yang terdiri dari 33 ibu kota provinsi dan 33 kota besar seluruh Indonesia. IHK sebelumnya menggunakan tahun dasar 2002 100 dan hanya mencakup 45 kota. Mencakup antara 284 sampai 441 barang dan jasa yang dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran, yaitu bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, perumahan, air listrik, gas, dan bahan bakar, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan olahraga, dan transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Indeks harga konsumen Indonesia dihitung dengan mengembangkan rumus Lapeyes dengan penghitungan rata-rata harga barang dan jasa. Ukuran yang digunakan adalah min, tetapi untuk beberapa barang atau jasa yang musiman digunakan geometrik. Tingkat inflasi, untuk menghitung tingkat inflasi berikut rumusnya. Contoh penghitungan pada tahun 1980, CPI pada 1980 dikurangi CPI 1979 per CPI 1979 ketemu yaitu 13,5% per tahun. Tingkat inflasi, perkiraan tingkat inflasi didasarkan atas kecenderungan rate sebelumnya, prediksi kondisi ekonomi, judgement, dan elemen-elemen peramalan ekonomi yang lain. Tingkat inflasi. Perkiraan tingkat inflasi didasarkan atas kecenderungan rate sebelumnya, prediksi kondisi ekonomi, judgement, elemen-elemen peramalan ekonomi yang lain. Ekspektasi tingkat inflasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu individual annual inflation rate, yaitu tingkat inflasi dihitung pada tiap-tiap tahun. Cara ini time consuming dan biasanya tidak lebih akurat dibandingkan dengan tingkat tanggalnya. Average annual inflation rate, tingkat inflasi tahunan rata-rata atau gabungan digunakan untuk investasi dengan proyek umur yang panjang. Tingkat inflasi ini ditentukan dengan persamaan CPI tertentu 1 plus F kali N sama dengan CPI T plus N, di mana F adalah average annual inflation rate. Contoh beberapa average inflation rate dari akhir tahun 1966 sampai dengan akhir tahun 1980, 14 tahun, yaitu 6,9% per tahun dengan penghitungan berikut. Future inflation rate yaitu sulit diprediksikan secara akurat. Tingkat inflasi, keputusan apakah menggunakan individual annual inflation rate atau average annual rate tergantung pada judgement yang biasanya mempertimbangkan antara lain situasi, sensitivitas terhadap perubahan tingkat inflasi, tingkat akurasi yang diinginkan, informasi yang tersedia untuk meramalkan tingkat inflasi yang paling menentukan. Terima kasih, sekian video saya. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.